Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Fitriani dengan NIM 010422011024. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Strategi Komunikasi Dakwah di Era 4.0. Jadi, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan apa pemahamanmu tentang Era 4.0 serta bagaimana ciri-ciri serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Nah, jadi era 4.0 ini merupakan era fase perkembangan di mana era ini tuh teknologi semakin canggih, terus juga internet, teknologi itu saling berkaitan gitu ya, serba cepat, terus juga digital, fisik, biologis itu saling terpadu gitu ya, sehingga memudahkan pekerjaan manusia, sehingga memudahkan juga berbagai aspek kehidupan gitu ya. Jadi di era 4.0 ini teknologi itu bisa mempermudah segala aspek, berbagai aspek di kehidupan sosial gitu ya. Terus juga ciri-cirinya yaitu yang pertama, di era 4.0 ini teknologi semakin canggih gitu ya, terus juga adanya smart teknologi, terus adanya automatisasi gitu ya, terus ada kecerdasan buatan seperti AI, artificial intelligence gitu, dan itu tuh bisa mempermudah pekerjaan manusia, terus juga bahkan bisa menggantikan pekerjaan manusia saking cerdasnya AI gitu ya. Terus juga adanya internet, itu informasi itu bisa didapatkan dengan cepat gitu ya, dari segala media kita bisa mendapatkan informasi secara real time bahkan dalam hitungan detik gitu. Terus juga adanya personalisasi. Nah, personalisasi di sini yaitu jadi ketika kita membuka suatu media atau internet gitu ya, ataupun platform online gitu, jadi di sana itu kita bisa mendapatkan rekomendasi film atau rekomendasi musik, berbagai macam yang memang mempersonalisasi kita sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Terus di pengaruhnya dalam kehidupan sosial ini yaitu komunikasi, terutama ya komunikasi menjadi serba cepat, mudah, instan. Kita bisa berkomunikasi melalui media online seperti media sosial juga seperti WhatsApp gitu ya, tatap muka secara virtual gitu. Terus juga pekerjaan gitu ya, di dunia pekerjaan itu menjadi banyaknya lapangan pekerjaan untuk menjadi seorang UI UX atau ya, jadi tentang website, tentang IT gitu ya, informasi teknologi. Terus juga terhadap kehidupan sosial itu seperti belajar dalam dunia pendidikan, ekonomi itu menjadi serba mudah gitu ya. Terus juga menjadi fleksibel. Jadi seperti misalkan kalau sistem pembayaran bisa menjadi digital, misalnya kita mau naik ojek gitu ya, itu juga naik transportasi itu bisa secara online, tinggal klik dan tinggal pesan gitu ya, dan ojeknya datang sendiri gitu ya. Terus juga belajar, kita bisa menggunakan platform online Zoom, Gmeet gitu ya, untuk bisa belajar dimanapun dan kapan saja gitu ya, tanpa kita harus bertemu dengan teman-teman kita secara tatap muka langsung gitu. Terus juga, nah selain itu juga adanya hal-hal negatif yang muncul dari pengaruh teknologi di era 4.0 ini tuh adanya cyberbullying, terus banyaknya hoax gitu ya, dan hal-hal negatifnya gitu. Terus yang kedua yaitu bagaimana pola komunikasi di era 4.0 gitu ya, dan apa pengaruhnya terhadap dakwah digital di era dakwah Islam di era 4.0, di era digital ini gitu ya. Nah, jadi bagaimana pola komunikasinya gitu ya. Nah, pola komunikasinya di era 4.0 ini serba digital, cepat, interaktif gitu ya. Kita bisa berkomunikasi secara tatap muka virtual, video call gitu. Terus juga kita bisa interaktif dengan sistem komentar di media sosial gitu ya. Nah, itu kan komunikasi bisa dengan mudah, cepat, secara real time saat itu juga gitu ya. Bahkan dengan yang jauh pun bisa saling terhubung gitu ya. Nah, pengaruhnya terhadap pola komunikasi dakwah di era digital ini ya, jadinya sebagai masyarakat itu
mereka jadi lebih senang dengan komunikasi yang interaktif, yang cepat, yang ya instan gitu ya. Jadi hal itu pun juga mempengaruhi strategi dakwah gitu, sehingga dakwahnya juga harus jadi yang lebih interaktif, cara menarik kontennya gitu ya, dikemas dengan kreatif, dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan tidak yang terlalu panjang, jadi lebih singkat gitu. Dan tentunya seorang dai juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Mereka juga harus bisa dakwah melalui media sosial dengan berbagai macam platformnya seperti TikTok. Nah, di TikTok ini juga seorang dai harus pintar-pintar menganalisis audiensnya gitu ya. Nah, kalau di TikTok itu kan mereka senangnya yang singkat, kreatif, interaktif gitu ya. Terus juga kalau di YouTube itu mungkin lebih detail lagi, lebih panjang lagi, karena beda lagi, beda media sosial, beda lagi audiensnya, personalisasinya gitu ya. Tentunya berdakwah di sosial media itu menjadi mudah karena bisa mendapatkan respon secara langsung gitu ya. Namun ya itu tadi, dengan cepatnya perkembangan teknologi, berdakwah secara digital itu kita sebagai seorang dai tentunya harus bisa beretika, bijak, dan kredibilitasnya juga itu harus lebih ditingkatkan lagi. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan analisis audiens dapat terukur di era 4.0 daripada era klasik yaitu audio video gitu ya. Nah, jelaskan bagaimana gitu ya audiens di era 4.0 ini tuh bisa terukur dengan akurat gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, jadi ciri-ciri dari era 4.0 itu adanya personalisasi. Nah, personalisasi ini ketika kita masuk ke suatu platform online atau media sosial itu personalisasi kita akan disimpan oleh mereka, oleh sistem. Dan misalnya contohnya yaitu kita upload ke Instagram, kita upload konten ke Instagram, dan di settingan konten tersebut kita bisa melihat analisis siapa saja yang melihat, siapa saja yang menonton, berapa orang yang menyukai, terus gendernya perempuan berapa persen, laki-laki berapa persen, umurnya yang nonton itu atau yang lihat itu umur berapa aja, kategorinya gitu ya. Itu usia itu bisa kita lihat di analisis tersebut. Jadi semua orang yang masuk ke konten kita itu akan terekam dan akan dilihat gitu ya, insight-nya, engagement-nya gitu ya, dan datanya itu bisa terlihat, sehingga ketika kita membuat konten kita bisa tahu juga konten apa yang mereka sukai dari kita gitu ya, jenis konten yang mereka minati itu yang seperti apa, itu kita bisa lihat juga gitu. Jadi ada softwarenya. Terus bedanya dengan audio video klasik itu seperti apa? Tentunya di era tersebut untuk mendapatkan menganalisis itu harus melakukan survei manual gitu ya. Mungkin survei ke door to door gitu ya, seperti program televisi gitu ya. Seorang kreatif timnya itu mereka harus mewawancarai warga gitu ya untuk mengetahui program apa yang mereka suka dan minatnya itu di mana gitu ya. Terus juga mungkin untuk mendapatkan rating itu juga dilakukan secara manual, sehingga data yang didapatkan itu menjadi lambat gitu ya, lambat, terus tidak efisien, terus banyak data yang mungkin tidak akurat gitu ya. Selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana strategi dakwah melalui platform online seperti media sosial. Jelaskan hanya salah satu contoh saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan contohnya yaitu berdakwah di TikTok gitu ya. Nah, bagaimana sih strategi dakwah di TikTok? Seperti yang kita tahu, TikTok itu isinya adalah audiensnya gitu. Audiensnya adalah Gen Z. Gen Z itu anak-anak muda yang menyukai teknologi serba digital yang kreatif, interaktif, singkat, padat, jelas gitu ya. Pertama, kalau di TikTok itu kita harus bisa
menganalisis audiensnya, bahwa audiens di TikTok adalah Gen Z, anak-anak muda. Mereka senang hal-hal yang kreatif, singkat gitu ya, jelas, padat gitu ya. Jadi dengan video durasi yang 15 detik sampai 1 menit saja gitu ya. Terus tentunya kita juga harus bisa mengemas pesan dakwah yang akan kita sampaikan nih. Di halnya tuh kayak hubungan, romansa, terus pendidikan, terus karir, motivasi gitu. Hal-hal seperti itu yang mereka sukai gitu. Selain itu, di TikTok juga kita bisa live, kita bisa memberikan Q&A supaya kita ada interaksi dengan audiensnya gitu, dan itu diperlukan. Dan kita harus bisa terbuka, open minded kalau di TikTok, karena audiens TikTok itu senang sekali dengan diskusi gitu. Nah, di sini kita harus bisa berdiskusi dengan audiens tersebut. Selanjutnya yaitu yang kelima, jelaskan retorika Aristoteles dalam strategi persuasi di media sosial. Nah, jadi Aristoteles itu ada ethos, pathos, dan logos. Nah, ethos ini adalah kredibilitas. Kredibilitas di sini misalkan seorang dai. Seorang dai itu harus memiliki kredibilitas, yang mana kredibilitasnya itu misalnya followersnya banyak, terus juga dia punya pendidikan yang bagus, mungkin di Kairo atau Mesir, punya latar belakang yang bervalue gitu ya, yang berkualitas gitu ya. Nah, sehingga apa yang pesan yang ia sampaikan itu bisa dipercaya oleh audiens gitu, kalau kita punya kredibilitas yang tinggi gitu. Selanjutnya yaitu pathos. Pathos ini adalah emosi. Misalnya seorang dai berdakwah di media sosial itu harus bisa relate dengan kehidupan audiensnya. Mereka harus bisa menyampaikan pesan dakwah atau cerita-cerita yang bisa menyentuh hati mereka gitu, sehingga mereka itu bisa tertarik terhadap pesan dakwah yang seorang dai sampaikan gitu. Kalau di media sosial itu disebutnya adalah engagement. Terus yang terakhir yaitu logos, logika. Jadi segala pesan dakwah yang disampaikan itu harus berdasarkan fakta, data, bisa dicerna secara logika gitu kan. Argumen yang kita sampaikan juga jelas gitu, sesuai gitu, relevan dengan data yang kita dapatkan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.